Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad abdika wan nabiyika wa rasulika wan nabiyil ummiyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima adada ahata bihil muka wa ahsahi kitabuka wa radallaha an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajmain wa anit tabi'ina tabi'ihim bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini adalah pertemuan perdana kita. Nanti mungkin dikasih nama Mas Kaji atau Kaji Mas. Mas Kaji itu berarti kajian malam Senin, Kaji Mas. Kalau di Pak Rukiman ada Kamaru, kajian malam Rabu, nanti mungkin bisa dikasih Kaji Mas, kajian malam Senin, atau Mas Kaji malam Senin kajian. Yang anggotanya adalah teman-teman Karang Taruna dari RT 01. Kebetulan tempatnya di Masjid Solihin. Nanti bisa dimodifikasi, monggo terserah. Nanti misalnya Mas Ipin untuk kajian bulan Desember di Puncak Lawu boleh. Nanti Amir safarnya Mas Ipin, fisiknya disiapkan, tanggal 25 Desember kita kajiannya di Puncak Lawu. Gitu nggih? Insyaallah bisa diagendakan. Ini atlet semua insyaallah kuat. Ada atlet badminton, pelari dan sebagainya, nanti bisa diagendakan. Jadi mungkin ada indoornya, juga ada outdoornya. Karena di sini ada banyak yang berpengalaman. Salah satunya Mas Ipin ini guide hiking gunung, yang bisa kita tidak tahu ternyata ada potensi besar di sini. Semua konten yang berbau gunung itu subscribe-nya ratusan ribu. Beliau belum memanfaatkan. Nah, kenapa ini kemudian Mas Gangsar menginisiasi bagaimana untuk diadakan tarbiyah ruhiyah. Jadi kebutuhan manusia itu bukan hanya makan minum di perutnya saja, tapi roh itu juga perlu makan minum. Makan minumnya jasad itu dengan makan makanan dan minum minuman, sementara roh itu butuh zikir, butuh ilmu untuk mengisi roh kita. Permisalan orang yang mengingat Allah itu dan tidak mengingat Allah itu kamislul hayyi wal mayyit. Masalul ladzina yazkuru rabbahu walladzi yazkuru walladzina la yazkuru rabbahu kamislul hayyi wal mayyit. Permisalan orang-orang yang mengingat Allah dan orang-orang yang tidak mengingat Allah itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Kemudian ada sebuah hadis riwayat dari Imam Tirmizi. Ini juga menjadi penyemangat bagi kita bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kun aliman. Bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kun aliman. Jadilah kamu menjadi orang-orang yang mengajar. Dai, kiai, ustadz, guru. Au muta'alliman. Kalau tidak bisa jadi guru, orang yang belajar. Au mustami'an, orang yang mendengar, tidak ikut di majelis tapi dengar. Au muhibban, atau orang yang senang dengan sebuah kegiatan kebaikan. Kalau tidak bisa mengajar, yo belajar,
ya mendengarkan. Kalau tidak bisa datang ya mencintai. Oh, teman-teman muda-mudi bikin kegiatan bagus, salah satunya pengajian, ikut seneng. Wala takun khomisan, jangan jadi yang ke 5. Apa itu? Fatuhlik. Kalau kita jadi yang kelima, kita celaka. Apa itu? Orang yang membenci. Maka ini adalah sebuah wujud kegiatan yang sangat bagus. Ya kalau bisa ya mengajar, kalau tidak bisa ya belajar. Kalau tidak bisa ya mendengarkan. Kalau tidak bisa hadir ya mencintai, mendukung. Jangan jadi yang ke-5 yang membenci. Maka orang yang kelima itu adalah fatuhlik. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Ini menjadi penyemangat bagi kita semuanya. Maka sekali lagi kebutuhan kita dalam berilmu itu, menuntut ilmu itu seperti ikan dan air, teman-teman. Dalam sebuah pertemuan besar orang-orang Yahudi ketika mau menghancurkan kaum muslimin saat itu pimpinannya bilang, coba kamu tangkap ikan-ikan yang di dalam kolam tersebut. Langsung para pejuang itu, para tentara masuk ke kolam, rame-rame nangkap ikan. Kira-kira gimana? Teman-teman dipengging, suruh berenang, suruh nangkap ikan. Kira-kira gimana? Sangat sulit sekali. Sampai waktu yang ditentukan, tidak ada satu tentara yang kemudian keluar membawa seekor ikan. Maka kemudian komandannya menjelaskan hikmah dari permainan tersebut. Game ini adalah game untuk orang-orang Islam. Kalau kalian ingin menghancurkan orang Islam itu bukan dengan mengambili orang-orang Islam. Karena orang Islam itu kalau patah satu, tumbuh 1000. Diambil satu, akan tumbuh yang lainnya. Bagaimana cara menghabisi orang Islam? Jauhkan dia dari airnya. Dibuang airnya di kolam, selesai. Ikannya akan menggelepar dan akan mudah ditangkap dan dimatikan. Seperti itulah ketika orang Islam jauh dari agamanya. Jauh dari Al-Quran. Jauh dari ilmu. Pasti akan binasa. Gitu ya. Maka rajin-rajinlah Anda mendatangi majelis ilmu. Untuk menambah makanan ruh kita. Dan banyak sekali ayat hadis Al-Quran yang menyemangati kemudian tentang ilmu ini. Salah satunya kemudian Al-Mujadalah ayat 11 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ketika kita mempunyai sebuah ilmu yang kemudian menguasai hajat hidup orang banyak, kita nanti akan ditinggikan oleh Allah. Maka sebenarnya saya sarankan teman-teman pemuda, pemudi Karang Taruna itu harus menguasai hajat hidup orang banyak. Misalnya contohnya apa? Contohnya pengurusan jenazah. Salah satu contoh saja itu. Kenapa? Ketika ada orang yang meninggal, muda-mudi yang kemudian memandikan, kemudian yang mengkafani. Mau di kuburan kita hafal kuburan ini yang meninggal siapa saja, di kuburnya mana saja. Jadi ketika kita menentukan letak mau dikuburnya di mana, kita juga mengetahui. Ketika ada yang kemudian punya hajat, pemuda yang datang kemudian memberikan tenaga untuk membantu. Ketika kita mempunyai hal-hal seperti itu, kita akan menguasai hajat orang banyak. Sehingga orang itu akan tergantung dengan kita. Maksudnya bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk kemudian seperti itulah hikmah orang yang punya ilmu. Ada orang yang kemudian keseripahan meninggal, yang dicari kita. Ada orang yang butuh sesuatu dan sebagainya yang jadi kita. Karena Anda mempunyai ilmu. Betullah ketika orang yang mempunyai ilmu, maka Allah angkat derajatnya beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Terus ilmu itu pengertiannya apa toh? Maka
secara bahasa ilmu itu lawan kata dari bodoh. Orang itu berilmu loh, berarti orang itu tidak bodoh. Itu secara bahasa. Sementara secara syar'i, secara agama kita, ilmu ini banyak sekali pengertiannya. Saya mengambilkan beberapa, ada 2. Misalnya dari seorang ulama Al-Auza'i mengatakan bahwa yang dinamakan ilmu itu adalah apa-apa yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya. Ilmu itu apa-apa yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya. Yang dinamakan ilmu itulah menurut Al-Auza'i. Jadi hadis Rasulullah, asar-asar para sahabat itu yang disebut ilmu, yang lainnya tidak. Ini salah satu pengertian secara syar'i Al-Auza'i. Kemudian yang kedua, ulama besar juga Syekh Sofwan Asy-Syauri mengatakan bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah sesuatu yang bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah. Ini ada sebuah hadis, ilmu itu la ilma in kasratal hadis. Ilmu itu bukan banyaknya omongan. Walakinal ilmu in kasrata khosyatillah. Ilmu itu orang yang paling takut kepada Allah. Jadi mungkin ada orang yang ilmu agamanya banyak, jadi ustadz, jadi kiai, yang semestinya penguasaan ilmu itu menjadikan dia lebih takut kepada Allah. Tapi tidak. Ada orang yang misalnya main judi, kok ikut main judi, padahal dia ustadz kiai, berarti dia hakikatnya secara syar'i tidak berilmu. Atau kemudian sudah haji misalnya, tetapi senengannya adu ayam misalnya di pasar. Kalau di sini yang terkenal di Pengging misalnya. Nah ini berarti dia tidak berilmu. Karena menurut Sofwan Asy-Syauri, pengertian ilmu itu adalah sesuatu yang membuat kita takut kepada Allah. La ilma in kasratul hadis. Bukan dikatakan orang yang berilmu itu yang banyak omongnya, banyak hafalannya. Walakinal ilmu in kasratu khosyatillah. Namun ilmu itu adalah sesuatu yang kemudian dia menjadikan dia takut kepada Allah. Tidak apa-apa hanya hafal 1 hadis, 2 hadis, 1-2 ayat Quran. Tetapi dengan ayat itu kemudian dia melaksanakan. Itu pengertian ilmu. Saya cukupkan 2 ini. Kesimpulannya adalah ilmu itu adalah secara bahasa lawan kata dari bodoh. Secara syar'i adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya yang dengannya menjadikan kita lebih takut kepada Allah. Itu ilmu. Ini yang jadi batasan bagi kita semuanya. Saya dulu seperti jenengan juga pernah sekolah di SMP Negeri 1 Sambi. Saya ingat saya punya guru biologi itu namanya Pak Budi. Wallahu alam, beliau semoga masih Allah jaga sampai hari ini. Dia ngajar biologi teman-teman. Ketika dia mengajarkan reproduksi perempuan, mesti kan kalau guru yang lain kan jadi ketawa-ketawa. Tapi tidak bagi Pak Budi. Ketika mengajarkan tentang alat reproduksi perempuan, kemudian dia menerangkan tentang bagaimana ibu melahirkan anak, betapa susahnya, alat kelaminnya robek, mengeluarkan darah, ribuan urat saraf itu putus ketika seorang ibu melahirkan. Akhirnya yang anak-anak itu ketika diajar biologi bapak ini malah banyak yang kemudian menangis. Bayangkan, ngajarnya biologi teman-teman. Tetapi kemudian itu menjadikan dia dan orang yang dikatakannya diajari jadi lebih takut kepada Allah. Maka itu disebut ilmu. Ya. Dan ilmu yang seperti ini yang kemudian harus kita buru. Sementara ini kan kita sekolah di sebuah sekolah yang 1 hari 8 jam pelajaran kali 6 hari
Berarti sekitar berapa itu? 48 jam satu minggu. 48 jam satu minggu teman-teman. Pelajaran agamanya berapa? 2 jam. Ditaruh di jam terakhir. Wes 2 jam, jam terakhir ngantuk. Terus gurunya yang tidak menarik. Selesai. Sementara kita hidup satu hari 24 jam. Dan seluruhnya yang di luar itu saya katakan merusak. Di HP bisa rusak, di TV bisa rusak, di jalan bisa rusak. Kalau tidak bijak dalam menyikapi. Belajar agama paling 1 jam 2 jam. Pas keluar tuh selesai teman-teman. Yuk partai. Wah di jalan gitaran. Ayo nonton ini dan sebagainya. Itu kalau tidak kuat imannya, 2 jam itu selesai dalam 1 hari saja. Maka saya harapkan ada tambahan-tambahan jam bagi Anda semuanya untuk menambah ilmu din ini. Yang kemudian masru'iyah mencari ilmu. Artinya disyariatkannya. Keharusan menuntut ilmu itu secara syar'i itu kenapa? Yang pertama dalil dalam Al-Quran. Kenapa kok kita harus menuntut ilmu itu kenapa? Begitu. Ini salah satu dalilnya dari Al-Quran. Quran surat At-Taubah 122. Ini salah satunya saja. Yang lainnya juga banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Tidak sepatutnya bagi seluruh kaum muslimin itu semuanya pergi ke medan perang. Ini ayat ini turun ketika Rasulullah bersama para sahabatnya. Jadi perintahnya seperti ini. Kenapa? Karena para sahabat itu semangatnya untuk berjuang itu, untuk berjihad itu luar biasa sekali teman-teman. Kalau Anda ngerti Haji Wada itu jumlah sahabat itu berapa? Terakhir sekitar 124.000 teman-teman. Yang dikubur di kuburan Baqi, ini ada Masjid Nabawi, di pojok sebelah selatan ada kuburan, namanya kuburan Baqi. Yang dikubur itu kalau saya hitung tidak sampai 1.000. Lantas 123.000 yang lainnya kemana? Ternyata mereka berbencaran di muka bumi untuk berdakwah dan berjuang. Kalau ada tadi share-sharean di grup khilafah di Nusantara, Anda bisa lihat ternyata banyak sekali dulu para sahabat itu sudah masuk di Indonesia, sudah mulai lobby kerajaan-kerajaan Sriwijaya dan sebagainya, dari Sumatera, dari Kalimantan, Pulau Jawa dan sebagainya. Yang itu mereka kemudian mendakwahkan Islam, meninggalkan anak istri, meninggalkan harta, meninggalkan rumah mewahnya semuanya. Maka perintahnya di sini tidak sepatutnya seluruh kaum muslimin itu pergi ke medan perang berjuang. Kenapa? Karena mereka paham betul ketika Rasulullah SAW bersabda, Rasul Amri al-Islam, bahwa pokoknya segala urusan itu adalah Islam. Wa amuduhus sholah. Pokok segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah sholat. Wa zurwatul sanam. Dan puncaknya itu adalah al-jihadu fi sabilillah. Mereka paham betul bahwa puncaknya perjuangan di dalam agama itu jihad fi sabilillah. Maka mereka akan semuanya keluar di medan tempur. Maka di sini diingatkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. At-Taubah itu sebuah surat yang kemudian mempunyai beberapa nama. Salah satunya adalah Al-Baro'ah. Satu-satunya surat yang kemudian tidak dimulai dengan basmalah. Di dalam Quran surat At-Taubah itu tidak ada basmalahnya. Kenapa? Karena ini ayat perang, ayat qital. Menerangkan pokok-pokok puncaknya agama ini adalah berjuang di jalan Allah. Dan semangatnya sahabat itu luar biasa. Mereka mesti pergi semua itu. Karena 7 keutamaan mati dalam perjuangan itu
menggiurkan sekali. Lisahid sab'i hisal, orang yang meninggal dalam perjuangan itu mendapatkan 7 keutamaan. Yaghfar lahu awali daf'ati min dambihi, diampuni semenjak tetesan darah yang pertama. Karena tombak kena panah, darahnya menetes. Sebelumnya darah menetes ke bumi, dia sudah diampuni seluruh dosa-dosanya. Yaghfar lahu awali daf'ati min dambihi. Kemudian tiba-tiba wa yara makanahu fil jannah, tiba-tiba langsung diperlihatkan tempat duduknya di surga. Makanya biasanya orang yang meninggal di medan jihad mereka apa? Tersenyum karena dia langsung melihat tempat duduknya di surga. Wa yujaru min faj'al akbar, ketika hari kiamat itu dibebaskan dari goncangan hari kiamat. Wa ya'manu min adabil kubur, ketika di dalam kubur kita kemudian ditanya munkar nakir, ditanya ini, ditanya itu, salah dipukul dia tidak ditanya lagi. Wa yasfi'una sab'ina min aqarib, kemudian dia diberikan mahkota, dia mensafaati 70 anggota keluarganya. Anggota keluarganya yang masuk neraka ambil. Mbah, kakek, nenek yang masuk neraka itu diambil. Kemudian wa yadu ala rasihi tajul waqar, di kepalanya diberikan mahkota mutiara yang kemudian lebih baik dari dunia seisinya. Yang terakhir wa tuzawiju isnataini wa sab'ina minal hurun in, dinikahkan dengan 72 bidadari. Wah, bayangkan. Anda saja, cewek siji saja belum punya. Ini dinikahkan dengan 72 bidadari. Yang bidadari itu teman-teman diterangkan ini dalam banyak hadis bahwa bidadari itu kalau kemudian dia meludah ke laut itu laut langsung tawar teman-teman, tidak asin lagi. Saking ludahnya itu. Kalau dia turun ke bumi, parfum tidak laku lagi karena harum wanginya. Kalau turun di malam hari tidak perlu penerangan lagi karena badannya bercahaya. Masya Allah. Kalau dia minum itu dari tenggorokan sampai ke badan itu kelihatan saking bening kulitnya. Wes, banyak sekali lah. Itu karunia bagi orang yang meninggal di medan tempur. Makanya para sahabat mesti bersemangat semuanya. Maka kemudian dibatasi oleh Al-Quran. Tidak sepatutnya seluruh kaum muslimin pergi semua di medan tempur. Bagaimana? Harus ada sebagian orang yang menuntut ilmu. Liyatafaqahu fiddin, menuntut ilmu. Untuk apa? Waliyunziru qaumahum, menasihati kaumnya idza raja'u ilaihim, ketika dia kembali. Nah, ini ya. Jadi harus ada yang ke pesantren, yang kuliah, yang kemudian menuntut ilmu supaya nanti perjuangan ini terus berlanjut. Kemudian menuntut syahid ke Palestina, ke Suriah, syahid meninggal habis nanti. Harus ada yang kemudian menuntut ilmu. Ini menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu sampai puncaknya amal yaitu perjuangan di jalan Allah saja. Tidak boleh semuanya, harus ada yang kemudian menuntut ilmu. Ini yang pertama dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, Quran surat An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul ilmu, orang yang pintar, orang yang faham, orang yang faqih, jika kalian tidak mengetahui. Perintah ini, bertanya ini artinya harus menuntut ilmu. Ini ya. Ini dari ayat Al-Quran. Masih banyak lagi, tapi setidaknya 2 ini sudah lebih dari cukup. Bagaimana kok kita harus thalabul ilmi itu? Kenapa? Kemudian yang sunnah banyak sekali. Kita ambil satu saja yang paling masyhur, yang teman-teman semuanya sudah hafal. An Anas bin Malik, an Ibnu Abbas, an Ibnu Umar, dari Anas bin Malik, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Perhatikan, faridatun, wajib. Sesuatu yang wajib itu kalau ditinggalkan berdosa. Beda kalau perintahnya thalabul ilmi itu sunnatun, sunnah. Berarti Anda tidak berdosa, paling rugi. Tetapi perintahnya di sini apa? Faridatun. Karena perintahnya wajib, kalau ada di antara kita tidak menuntut ilmu, maka kita berdosa. Waduh Ustaz, waduh Mas, berarti aku sampai segede ini tidak pernah taklim, tidak pernah ngaji. Iya, dosa Anda. Karena perintah menuntut ilmu itu wajib. Sekarang sudah banyak sekali majelis ilmu di Sambi, di Simo, di Solo, di sekolah-sekolah dan sebagainya. Ada yang majelis resmi seperti ini, ada yang tanya-tanya secara personal dengan para ustadz kiai. Kita udah mulai menginisiasi untuk yang pemuda-pemudi di sini, pemuda dulu. Kemungkinan mungkin insya Allah kalau Allah mudahkan kita akan menghasung Pak RT dalam hal ini yang mengampu RT kita untuk mengadakan yang kelas orang tua, jadi pengajian rutin bagi para orang tua supaya tidak bertabrakan dengan majelis yang lain. Anda bisa malam Senin, mungkin yang Bapak Ibu bisa malam Jumat. Nanti ada jadi tim suksesnya ini, tim intinya untuk kalau seandainya itu terjadi ya, yang menyiapkan perlengkapan, infokus dan sebagainya. Insya Allah nanti semoga kita bisa mudahkan supaya kalau pas pengajian malam Jumat Kliwon itu kita udah punya masa. Dari Masjid Solihin 5 mobil, wow, masya Allah. Sekali lagi karena hukumnya wajib. Kalau tidak melakukan berdosa. Itu ya. Nah, ini kemudian ada pernyataan dari Khalid bin Ma'dan yang senada dengan hadis yang pertama kali kita baca tadi. Khalid bin Ma'dan ini dalam kitab Al-Ilmu wal Ulama, tulisan Syekh Abu Bakar Jabil Az-Zajairi, beliau baru saja meninggal dunia kemarin. Beliau yang menulis kitab Minhajul Muslim. Sebenarnya hanya segini, tapi diterjemahkan dari segini. Ini kitab lengkap, adab, akhlak, akidah, dan sebagainya. Nanti kapan-kapan kita bisa mengkaji insya Allah kalau Allah izinkan. Beliau mengatakan bahwa kebaikan itu hanya ada pada 2 orang. Kalau tadi 5 ya, ini hanya 2. Satu apa? Satu orang yang berilmu. Yang kedua orang yang belajar. Maka di antara keduanya tidak berilmu, tidak belajar, maka orang itu diliputi kehinaan, teman-teman. Tidak ada kebaikan sama sekali. Nah, ini lebih ngeri dari yang tadi. Karena yang tadi ada Allah Rasulullah mengatakan kun aliman au muta'aliman, jadilah pengajar atau yang belajar, atau musta'iman yang mendengar, atau muhibban yang mencintai, mendukung. Jangan jadi yang kelima. Kalau Khalid bin Ma'dan ini lebih ngeri lagi. Kalau tidak belajar, tidak mengajar, hina. Maka alhamdulillah kita sekarang berada pada posisi yang disebutkan Khalid bin Ma'dan. Kita sedang pada posisi orang yang belajar dan mengajar. Semoga Allah ridhoi. Ngeri ya. Jadi ternyata taklim, pengajian, menuntut ilmu itu ternyata sebuah hal yang diwajibkan, yang dimasru'iyahkan, yang disyariatkan, yang hal ini belum umum di kalangan para pemuda. Nanti mas, pengajian wah soleh, ada di Pak Kaji kan gitu. Padahal ini sesuatu yang benar-benar seperti ikan dan air. Jenengan itu kalau tidak makan, tidak minum, kelaparan itu sudah bingung lari kemana-mana untuk mencari makanan dan minuman. Padahal itu makanan perut.
Sementara makanan ruh Anda itu adalah ilmu. Ya, tapi kita santai, tenang. Jam berapa ini ajannya? Kurang 10. Mungkin nek pun ajeng-ajan diingatkan dia. Dah. 50 masih 5 menit lagi. Masih 5 menit lagi ya. Kita tutup. Selesai. Oke, kita cukupkan di sini dulu. Mungkin ada yang dikonfirmasi. Cukup dulu ya. Ini menjadi hadis-hadis penyamak bagi kita semuanya untuk kedepannya lebih rajin lagi. Teman-teman Karang Taruna yang mungkin bisa dimobilisasi lagi. Semoga istiqomah, Allah berikan kesehatan dan ini bisa menjadikan berkahan bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana kita nahtakum bi doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana kullukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.